mana? Berenang? Oke. Ya, kita mau berenang dulu pagi ini. Udah rame tapi kayaknya masih ada space-space kecil. Ya, anaknya udah nggak sabar tuh. Yuk berenang dulu. Nah, kita baru aja selesai berenang dan ini kita udah mandi. Tuh, anaknya udah lagi ngemil apa tuh? Makan-makan biskuit. Nah, kemarin gua tadi belum sempat mention di awal video bahwa ini kita lagi nginep di Harper Hotel Purwakarta by Aston. Nah, sekarang kita room tour dulu ya. Kita mulai dari kamar mandinya aja kali ya. Ini kamar mandinya, meja ininya itu ternyata beneran kayu, kirain aksen kayu doang. Ya, terus di sini ada gelas 2, terus ada hair dryer. Ini amenities-nya, amenities atau toiletries sih namanya. Ya, terus ini apa namanya, toilet. Dan di sebelah situ adalah shower roomnya, shower areanya. Nah, ini shower area sebenarnya gue suka banget kan. Kalau lu sudah pernah nonton video gue yang lain, gue pasti akan selalu happy kalau gue dapet shower yang ini, rainforest shower. Tapi kondisi sekarang sudah berubah karena gue udah punya bayi, gue udah punya anak. Sekarang yang flexible shower itu menjadi cukup penting karena kalau mandiin si kecil kan di bawah. Kalau mandi di bawah itu lebih enak pakai shower yang fleksibel karena ya lebih enak aja. Kalau gini kan emang airnya deras banget dari atas gitu, takutnya dia kelilipan matanya atau gimana. Jadi untuk di Harper ini hanya cuman satu, yaitu rainforest shower, tidak ada flexible showernya. Itu menurut gue yang agak-agak kurang lah ya. Ini by the way hotel ini kalau publish rate-nya di harga 600 lebih. Cuman untuk harga 600-an, untuk hotel dengan harga 600-an, cuman dikasih handuk 2, tidak ada handuk kecil dan tidak ada yang lain-lain nih. Di sini nggak ada handuk kecil. Menurut gue handuk kecil itu cukup penting buat kalau misalkan kita cuci muka atau cuman ngelap tangan cuci tangan doang, kita bisa lap pakai handuk kecil. Jadi nggak boros dikit-dikit tisu atau apa, karena kan ya apa ya. Maksudnya untuk harga segitu menurut gue agak kurang aja kalau misalkan mereka nggak sediain handuk kecil. Tuh oke. Lanjut berikutnya kamarnya ya. Nah untuk di bagian sini, jadi itu pintu masuknya. Terus kamar mandi langsung ke sini. Ini tuh area gantung-gantungnya. Oke lah kalau ini standar ya. Terus ini buat taruh koper atau baju biasanya. Cuman gue kopernya di sini karena banyak banget barang gue coy. Ada popok dan lain-lain. Dan di bawah sini ada keranjang buat pakaian kotor kayaknya. Terus dapat sendal hotel 2 set. Dan ini gue tutupin pakai handuk. Ini ada safe deposit box karena anak gue seneng banget mencet-mencet itu, jadi harus diumpetin. Oke, next menuju kamarnya. Kamarnya ini ranjang auto enjot-enjot alias oglek-oglek. TV-nya. Ini TV ukurannya mungkin sekitar 50 inch ya? Ada nggak 50 inch? 43 enggak. Yes, ya pokoknya around 43 sampai 50 gua nggak tahu. Nah, ini mejanya. Nah, terus ini tuh bukan kulkas ya, coolbar yang dia bilang sejuk doang, tapi begitu dibuka ini tuh cuman suhu ruangan doang gitu. Jadi emang nggak mendinginkan tapi menyejukkan juga. Gua rasa lebih adem kalau pakai AC ya, dingin ruangan kamar. Oke, terus di sini ada ada teko listrik, terus ada kopi, ada teh, ada gula ya. Nah, yang gue suka dari Harper ini adalah dia menyediakan
ini apa namanya, teko kaca. Jadi dia sudah tidak lagi menyediakan minuman botol plastik di kamar sebagai komplimen, melainkan di depan kamar itu, di hallway ini, di depan kamar ada sekitar 2 atau 3 dispenser buat ngisi air. Jadi unlimited, kita mau ngisi air tuh bebas, tinggal keluar pakai si teko kaca itu. Terus apalagi? Oh, AC-nya AC split di atas, AC split. Kita ngomongin ranjangnya dulu aja. Jadi ranjangnya ini gue bilang auto enjot-enjot karena semalam pas gue datang, begitu gue dudukin di ujung sini, blok, dia tuh langsung kayak jungkat-jungkit gitu, langsung blok gitu. Terus kalau gue main sama anak gue kemarin kan, di tengah-tengah itu jadi kayak bumpy gitu, deg gitu. Terus kemarin pas gue lagi ngapain ya, anak gue lagi warawiri, tiba-tiba dia ngasih kayak kaki ranjang gitu ke gue. Gue juga nggak ngeh awalnya itu kaki ranjang, tapi akhirnya begitu gue lihat, apa sih, penasaran gitu. Terus dia ngolong-ngolong ke ranjang, ternyata itu kaki ranjang yang bikin kasurnya tuh enjot-enjot gitu ya. Iya. Jadi gue kasih lihat. Jadi dia tuh nemu kaki ranjang ini, dan ini gue yang masang nih. Gue yang masang, gue angkat sendiri, gue pasang supaya kasurnya nggak lagi enjot-enjot. Setelah ini dipasang, better, dia udah nggak enjot-enjot lagi. Dan apa lagi ya? Kalau yang kaki yang ini sih nggak ada masalah. Ini doang nih yang kemarin bikin kacau nih. Kasurnya sih enak tuh. Terus bantalnya juga empuk banget. Tadi malam tidurnya nyenyak. Iya. Tadi malam tidurnya nyenyak nggak? Hah? Iya. Mama tadi malam tidurnya nyenyak? Lumayan ya? Lumayan. Ya, jadi kita tidurnya nyenyak, maksudnya kasurnya enak, bantalnya empuk banget, bantalnya enak. Jadi Harper Hotel itu lokasinya nggak ada di tengah, bukan di pusat kota, jadi kayak mungkin 5 kilo sampai 7 kiloan kali ya dari pusat kota ya. Iya. Pusat kota Purwakartanya. Iya, agak jauh, dan nyari makanan tuh agak susah ya, pakai online tuh agak susah, agak jauh lah. Grab, Gojek ataupun Shopee Food di sini agak kurang. Dan nggak tahu sih restoran dekat sini banyak atau enggak, tapi kemarin karena kita sudah lelah, nyampe hotel juga sudah sore, akhirnya kita coba untuk Grab gitu, pakai ojek online, dan itu agak susah sih nyari makanannya. Itu sih kekurangannya itu. Gitu. Terus apalagi ya? Tapi emang karena kita rencananya emang staycation, jadi emang nggak banyak pengen kemana-mana ya. Nggak banyak pengen kemana-mana, akhirnya ya udah stay di sini aja. Terus kemarin juga kebetulan dapat makanan yang lumayan enak sih, soto ayam, soto daging gitu. Soto dagingnya oke nggak? Oke kok, nilainya soto sayang ibu sayang gitu. Soto sayang, soto ibu sayang namanya. Oke. Terus gue mau ngebahas dikit tentang kolam renang. Kolam renangnya itu menurut gue gue nggak tahu karena musim hujan atau enggak, tapi menurut gue agak nggak bersih ya. Karena kalau di dasar kolamnya itu banyak kerikil, terus banyak daun-daun kayak lumut-lumut gitu. Dan di sini kolam renangnya dingin, by the way, nggak ada pemanasnya kayak di kayak di mana ya, Swiss Bell Dago kayak gitu-gitu, nggak ada pemanasnya, jadi dingin. Tadi anak gue sempat berenang dan awalnya sih menggigil, cuman karena banyak gerak juga, jadi aman lah, masih oke. Oke, pokoknya inti semua ya dari kesimpulan dari video ini adalah masukan aja buat pihak hotel dengan harga yang menurut gue nggak terlalu murah. Mungkin fasilitasnya bisa diperbaiki atau ya ditambah atau diperbaiki lah ya, biar tetap makin jos. Oke, segitu dulu kali review singkat dan padat dari gue dan sang istri di sebelah sana. Kita mau check out karena udah mau jam 12, kita mau lanjut balik ke Jakarta. Nggak deh, mau makan siang dulu di Purwakarta. Ya, seperti biasa, always be grateful for what you have. Gue Ogi, ciao.